Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, staf, Bapak Ibu pendidik dan tenaga kependidikan, beserta anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMA Negeri 3 Bekasi yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini, alhamdulillah kita semua dapat berkumpul hadir ya di sekolah untuk melaksanakan kegiatan rutin, yaitu kegiatan pembelajaran di dalam kelas maupun juga kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait bagaimana sekarang ini begitu marak ya informasi di berbagai media, di media online, di media elektronik, terjadinya penyalahgunaan wewenang, terjadinya penyalahgunaan penggunaan uang negara yang seharusnya digunakan sesuai dengan standar operasional yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, tapi faktanya masih terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti yang kita dapat simak ya di beberapa berita, dan itu tidak terjadi di satu tempat ya, tapi kelihatannya hampir masif gitu ya di seluruh daerah di Indonesia, kemudian juga di beberapa lembaga, baik lembaga pendidikan, kemudian juga lembaga-lembaga pemerintah yang lainnya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan juga bahwa korupsi itu merupakan kegiatan yang sangat merugikan negara, merugikan pemerintah, merugikan masyarakat, dan merugikan kita semua. Dengan dilakukannya korupsi oleh oknum-oknum tertentu, itu menyebabkan terjadinya kemunduran, bahkan terjadinya penurunan kualitas daripada layanan pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk saling mengingatkan agar kita dapat menggunakan anggaran dari pemerintah itu sesuai dengan aturan, sesuai dengan ketentuan. Untuk menumbuhkan budaya anti korupsi ini tentu harus dibentuk sejak kecil, sejak siswa itu mungkin di SD, SMP, SMA, bahkan sampai ke tingkat perguruan tinggi. Salah satu contoh sikap yang bisa bertumbuh menjadi perilaku korupsi, misalnya kalau ada siswa pada saat melaksanakan ulangan, kemudian siswa itu mencontek tanpa disadari bahwa perbuatan mencontek itu adalah perbuatan yang tidak baik, tidak benar, dan itu adalah merupakan hal yang nanti ke depan bisa bertumbuh menjadi perilaku-perilaku yang menyimpang, termasuk menjadi perilaku yang korup. Untuk itu saya mengajak para siswa sekalian agar betul-betul dapat menumbuhkan karakter yang baik ya, rajin, jujur, disiplin, taat terhadap tata tertib sekolah, taat terhadap norma-norma baik norma agama maupun norma masyarakat. Kemudian jangan lupa bahwa para siswa sebagai peserta didik itu harus menumbuhkan 6 dimensi daripada profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Nah, kalau kita semua sudah memiliki akhlak yang mulia, memiliki kadar keimanan yang tinggi, tentu kita semua dapat terhindar dari perilaku-perilaku korup yang bisa merugikan bangsa dan negara ini. Bapak Ibu pendidik dan para siswa sekalian,
memang sekarang kalau kita melihat perkembangan teknologi, perkembangan budaya global, kita dihadapkan pada berbagai hal yang sangat mengundang nafsu kita untuk mengikuti perkembangan-perkembangan yang memang mengarah kepada materialistis. Kita melihat produk-produk baik dari dalam terutama dari luar negeri yang cukup menarik dengan harga yang menarik juga, sementara penghasilan kita sebagai ASN itu terbatas. Nah, nafsu-nafsu seperti itu akan berbenih kepada tindakan-tindakan yang korup, ya, kepada upaya-upaya yang menyimpang, ya, di dalam penggunaan uang negara. Pada kesempatan ini juga saya ingin sampaikan bahwa saya sebagai kepala sekolah di dalam mengelola uang dari pemerintah, baik itu uang BOS, uang BOPD, itu saya lakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Alhamdulillah, BOPD yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada kita semua itu sangat bermanfaat untuk membayar tenaga-tenaga honorer baik pendidik maupun tenaga kependidikan. Kemudian untuk juga membayar berbagai layanan jasa seperti untuk membayar listrik, membayar internet, itu sangat bermanfaat. Walaupun kalau berbicara kata cukup, mungkin cukup itu kan relatif. Nah, mudah-mudahan kita semua, saya, Bapak Ibu sekalian, diberikan keluasan hati oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, untuk bisa menerima apa hak yang diberikan oleh pemerintah kepada kita sesuai porsi, dan kita semakin bersyukur. Insya Allah, kalau kita termasuk orang yang bersyukur, maka Allah akan melipat gandakan rasa syukur kita itu. Kemudian untuk dana BOS, sudah ada peraturan perundang-undangan Permendikbud, ya, tentang BOS, itu juga digunakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dari dana BOS kita gunakan untuk pengadaan buku supaya siswa tidak harus membeli buku, apalagi untuk siswa yang keluarga ekonomi tidak mampu. Buku kita beli dari dana BOS dan itu dipinjamkan kepada mereka. Kemudian juga kita gunakan untuk perawatan-perawatan, kerusakan-kerusakan di sekolah yang memang dibolehkan untuk dibiayai dari dana BOS ini. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Terakhir, saya mengajak kepada diri saya sendiri, kepada kita semua, agar kita menjauhkan diri dari perilaku-perilaku yang korup, karena itu adalah perilaku yang menyimpang, yang melanggar norma-norma agama, melanggar norma pemerintah, dan itu sangat merugikan masyarakat secara umum. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katakan tidak kepada perilaku korup.